Oke, halo teman-teman, selamat malam. Hari ini apakah ada rekaman Mas? Soalnya belum bisa bergabung. Oke, ini di chat ya. Sebentar saya jawab dulu. Ada Kak? Nanti kita Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Welcome to Ngulik Kuhum episode ke-11. Ya, jadi Ngulik Kuhum selalu ada di tiap Kamis jam 7 malam ya teman-teman, setiap minggunya. Nanti buat teman-teman yang mau join di setiap hari Kamis kita akan kirimkan banner dan juga link untuk join. Jadi teman-teman tidak takut lupa lagi karena kita ngingetin di hari H. Oke teman-teman, kita mulai sesinya. Hari ini saya akan coba untuk render teman-teman. Jadi ada beberapa user Kuhom yang masih bertanya bagaimana cara merender bagus di Kuhom. Oke, kita langsung buka project. Ini dia. Nah, di sini saya coba mau buat di bagian render di bagian ruangan ini ya teman-teman. Kak Faisal mau tutorial soal desain 3D yang buat tampak depan Kak. Sebelumnya udah tuh desain interior dalam, mau coba untuk tampilan depan rumah, luarnya desain, nanti sisanya bisa ngulik sendiri. Baik, kita coba langsung. Jadi gini Kak, sebelum kita masuk, saya jelaskan dulu untuk tampak depan itu biasanya kita menggunakan Kuhum Arsitek, bukan Kuhum Interior. Nah, Kuhum Arsitek ini bisa diakses semua account, jadi buat kakak yang mau belajar dan coba-coba, silahkan coba. Nah, cara masuknya kita tinggal arahkan mouse ke ini, ke new project, nanti ada tulisan di paling bawah build whole house. Kita klik di sini. Nah, apakah dari desain interior bisa pindah ke arsitek? Itu nggak bisa. Bisanya dari arsitek pindah ke interior itu bisa. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya, Kak saya sudah punya project interior tapi kok nggak bisa pindah di arsitek? Ya emang nggak bisa teman-teman. Karena arsitek itu baru, jadi connect-nya cuma bisa ke interior, sedangkan sebaliknya tidak bisa. Seperti itu. Oke. Nah, ada terdapat sedikit perbedaan nih untuk desain Kuhum interior dan desain dari Kuhum arsitek. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat biasanya kalau di interior itu ada floor plan, 3D modeling atau library, kalau di library, terus advanced tool, render dan lainnya di sebelah kiri. Kalau di sini ada build, decorate, material, and library. Nah, pastinya di build ada wall, roof, dan slab. Jadi buat yang lain-lainnya nih, sering banget saya dapat pertanyaan, gimana cara bikin roof kak? Tapi pakai desain interior. Nah, itu bisa, cuman lebih susah. Kalau di sini kita bisa auto roof, teman-teman. Jadi tinggal diklik, dia udah bisa ngenalin sendiri ruangan yang ada roofnya, seperti itu. Terus untuk sisanya kita akan jelaskan seiring berjalannya sesi ya teman-teman. Nah, kita pertama-tama coba bikin dulu rumahnya, ruangannya. 3,5, 500, 4 meter. Belakangnya 6 meter, 4 meter. Di sini kita buat 2 meter. Sorry, 2 meter. And then tinggal tarik sampai ke ujung dan kita satukan. Oke, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa lihat sama kayak interior juga.
langsung terdapat 3D modelnya langsung. Jadi nggak kita buat secara 2D doang, tapi 3D-nya juga otomatis ya teman-teman. Oke, next-nya kita tambahkan lantai atas at floor. Kita buat second floor, tingginya 3 meter untuk di atas. Oke, dan juga kita tambahkan, ini kita turun dulu. Nah, jadi kalau di arsitek dia lebih enak nih untuk naik turun tangga eh, lantainya karena ada di sini. Teman-teman juga bisa tahu ini second floor, tapi yang bagian bawah. Ada yang second tapi bagian top, bagian atas. Jadi itu dibedakan lagi teman-teman. Untuk first floor kita add basement di sini. Di sini kita coba buat uh, fondasi atau kayak cakar ayamnya ya teman-teman. Jadi rumahnya naik seperti itu. Kita buat di 300, ya 300. Floor name-nya kita buat fondasi, coba seperti ini. Confirm. Ground pilihnya, jangan basement. Nah, jadi kita udah bisa lihat nih teman-teman. Ini second floor-nya di sini, ada ground di bawah sini, dan kita bisa nambahkan beberapa lagi di area ground. Seperti contoh, saya mau buat teras nih di sini. Caranya kita bikin aja wall teman-teman di sini. Misalkan ini 500, terus sampai ujung sini, terus ke sini. Oke, kita udah lihat di sini udah berbentuk seperti, ada jelek nih kalau di sini. Pindahin coba. Pindahin ke arah sini. First floor kita benerin juga. Nah, oke, dari first floor kita bikin slab teman-teman. Jadi kayak nggak kosong. Oke, bikin dari sini ini 1000 sampai ujung. Sini balikin ke garis awal. Nah, dia jadi seperti ada teras di depan ya teman-teman. Nah, rencananya di sini bakal ada carport. Carportnya kita tambahin slab aja di bagian floor. Jadi slab lagi kita pakai 2D, dan di sini kita tambahin lagi eh, sekitar panjangnya mungkin 5 meter. Oke. Nah, nanti kita akan coba render juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lihat bagaimana proses-prosesnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk buat door dan window, mungkin saya akan terakhir ya teman-teman. Karena emang saya selalu penggunaan door dan window itu terakhir. Kita coba masuk ke roof dulu nih teman-teman. Cara bikin roof, kita ulang. Cara bikin roofnya. Cara bikin roof, kita tinggal klik roof, terus ada dua, ada auto roof dan manual roof teman-teman. Nah, untuk saya sarankan lebih enak menggunakan auto roof karena lebih cepat, satu, terus lebih presisi. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan beberapa lagi, misalkan di depan sini teman-teman mau panjangin sampai berapa setengah meter misalnya, ya udah tinggal manual roof, nanti baru diklik lagi di area yang teman-teman udah garisin. Nah, tapi saya di sini coba pakai auto roof aja. Kita klik. Nah, di sini teman-teman lihat tidak ada sudut atau tidak ada yang aneh. Saya mau bikin sudut di sini, tinggal ganti 0, dia jadi ada mukanya seperti ini. Sama di belakangnya juga saya bikin seperti itu. Dan di sini juga coba 0. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal di generate atau teman-teman mau ganti-ganti apa lagi ini juga bisa. Mau dihilangkan seperti ini juga bisa teman-teman. Dan ini eksplornya lumayan banyak. Jadi saya terangin yang seperlunya aja teman-teman. Nanti kita di next session bakal bahas lebih jauh lagi. Ini tinggal generate.
Jadi roofnya seperti ini. Atau teman-teman mau ganti lagi roofnya, misalkan tinggal di 2D, di sini kita bisa replace, ganti lagi misal flat roof, jadi flat, seperti itu teman-teman. Dan kalau mau diganti lagi, misalkan dari awal, tinggal di delete, auto roof lagi, jadi lebih gampang teman-teman. Seperti itu. Nih saya bikin 0, saya bikin 0 nih. Di sampingnya jelek ternyata kalau dibikin 0 yang sebelah sini. Biarin aja. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam decorate. Di decorate ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ini seperti di bagian roof ada ifs, reach, dan medallion. Ini juga kalau kita klik udah tahu nih, dikasih tahu posisinya kira-kira di mana. Seperti reach ini posisinya di atas. Jadi kalau kita misalkan klik reach yang ini, itu posisinya bakal ada di seperti itu. Ini reach-nya teman-teman. Nih, udah ada garis-garisnya. Tuh, yang berbentuk seperti bulatan ini dan juga untuk air di bawah sini, teman-teman. Dan juga ada ini, ada ifs. Ini juga dikasih tahu posisinya bakal di mana. Dan teman-teman juga bisa view all. Jadi banyak sekali teman-teman udah public materialnya yang bisa teman-teman pilih. Contoh, taruh lagi yang seperti ini. Tuh, teman-teman. Oke. Dan juga di wall ada 3 lagi, ada dado, wall sweep, dan decoration yang lain. Coba dado, kita pindah ke first floor, teman-teman. Kalau kita ke bawah lagi itu ke namanya sea ground. Misalkan teman-teman mau, oh saya mau dado tapi sorry. Nah, ini stylenya juga ada banyak, ada 4 teman-teman bisa dipilih. Contoh saya mau ini. Nah, seperti itu. Tinggal dipasang. Karena ini kita di ground ya, teman-teman. Dia ngedetect di sini ada wall. Harusnya ini dipasang di floor one. Jadi jangan panik dulu, karena kita harus memastikan dulu floor yang kita pilih udah bener atau belum. Seperti itu. Oke. Misalkan mau ganti material, tinggal ganti teman-teman di sini view all, bisa ganti materialnya. Contoh, kita ganti jadi di batu bata. Nah, dia generate. Dan pastikan teman-teman, kalau teman-teman memilih dado, itu pilih style-nya dulu, misalkan seperti ini, lalu pilih material. Material yang tadi ini, baru klik replace. Nah, jadi dia berbentuknya seperti yang teman-teman pilih, stylenya dan juga warnanya atau materialnya seperti yang teman-teman pilih. Jadi harus pilih stylenya dulu, baru nanti terakhir pilih materialnya. Oke? Oh sorry. Nah, udah keganti belum? Maaf ya teman-teman. Seperti tadi lupa keganti ya. Oke, mari kita bahas ulang ya. Kalau seperti itu. Ya pokoknya tadi hasilnya akan menjadi rumah seperti ini, tapi kita coba bahas ulang ya teman-teman. Kita coba hapus clear all di sini. Oke, kita masuk ke 2D wall. Nah, jadi ini ada perbedaan sedikit nih antara yang saya sudah jelaskan. Jadi UI UX-nya berbeda, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya terdapat pada si floor plan-nya sekarang namanya build, decorate, sekarang ada decorate, nggak ada advanced tool, dan juga material. Nah, untuk advanced tool nanti saya akan jelaskan cara menggunakan advanced tool di arsitek, teman-teman. Kita gambar dulu wall-nya, sorry, 3,5, 500 meter,
400.000. Oke, 6 meter, ke belakang 2 meter, samping kusin, oke. Nah, buat teman-teman yang bertanya, gimana cara bikin lantai 2, tinggal diklik di sini, teman-teman. Add floor, itu buat yang atas, dan add basement itu untuk lantai yang di bawah, gitu. Bang, kadang-kadang aku bikin kebanyakan suka nge-lag laptopnya, mau meledak. Waduh. Ya, kalau emang semakin detail, dia akan semakin berat. Jadi, semakin detail emang harus memerlukan RAM yang lebih banyak karena kita sebenarnya kalau dia sedetail mungkin, misalkan sampai kayak pernak-perniknya banyak banget kecil-kecil, itu dia lumayan berat, teman-teman. Tapi kalau emang nggak terlalu detail, dia lebih ringan eh, dari kompetitor-kompetitor lain lah, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah buat em, ground atau struktur di sini. Kita coba buat lagi basement di sini, teman-teman. Terus kita masukin misalkan 0,5 meter, 5, oh, nggak usah, 300 saja, 30 cm. Kita buat di sini fondasi. Confirm. Buatnya di ground, teman-teman, jangan di basement, sama kayak tadi. Dan kita coba tambahin lagi, teman-teman, di sini wall-nya di bagian ground. Oke, segini 500. Sorry. Ini harus kita pastikan dulu, teman-teman, karena dia suka ngaco. Delete dulu, bikin wall lagi di sini 500. Tambah tengah, tengah. Udah. Nah, kan di floor one-nya dia ngaco lagi, pakai 2D lagi. Tinggal arahkan aja, teman-teman, titik tengah wall-nya. Dia jadi balik lagi. Begitu. Dan kita masuk ke floor one lagi juga. Kita tambahkan slab di sini. Usahakan teman-teman menggunakan 2D view karena lebih gampang, teman-teman, daripada teman-teman menggunakan 3D, lebih susah menurut saya. Oke. Nah, buat ngeliat previewnya baru pakai 3D seperti itu. RAM 16 juga kalau masih kebanyakan, kalau banyak masih patah-patah, bang, kudu up graphic card sih. Nah, malahan saya dapat kabar dari user, dia itu eh kebetulan saya pakai laptop kantor nih, teman-teman. Jadi saya pakai Asus biasa, ZenBook. Itu kan grafik cardnya hampir kecil ya, kecil banget lah. Cuman buat ngangkat software-software kecil. Selama ini saya desain nggak ada masalah. Coba perhatiin si browsernya. Kadang-kadang browser kalau cache sama cookiesnya kepenuhan, itu juga bisa pemicu dia menjadi lemot si browsernya. Nah, untuk penanganan pertama, biasanya kita akan menganjurkan coba clear cache juga seperti itu. Jadi browser akan lebih ringan lagi. Seperti itu saran dari saya. Dan kalau masih nge-lag, biasanya coba restart laptop, dan sepengalaman saya itu yang paling ampuh dan juga yang paling cepat buat mengatasi lag tuh. Oke. Oke. Lalu nextnya coba kita buka buat roof. Di sini kita pakai second floor top, teman. Di sini tinggal pakai auto roof. Nah, di sini kalau mau teman-teman bikin no slope, di sini tinggal klik 0. Jadi dia kebuka slope seperti ini. Ini juga sama, 0 juga. Lalu teman-teman bisa hilangkan
ifs baseboard di sini. Tinggal matiin aja. Tuh, jadi dia nggak ada if baseboardnya, tinggal generate, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan juga kalau kita masuk dekorasi, ini ada banyak nih teman-teman. Ada if, ada reach, ada medallion buat biru. Dan penempatannya sama seperti saya bilang tadi, udah dikasih tahu dan diwarnain di sini. Jadi teman-teman tahu nih kemungkinan taruhnya di mana udah tahu semua. Oke, kita coba ifs di sini. Ifs kita coba public library. Nah, kita coba yang kotak aja yang simple mana nih. Yang ini deh, coba. Nah, seperti ini. Reach juga kita tambahkan. Reach juga modelnya simple aja yang cuman ngelengkung. Oke, medallion. Kayaknya nggak cocok ya di rumah ini ya. Coba kita lihat. Coba yang ini deh. Oh, ini harus diletakin satu-satu nih teman-teman. Ya kalau teman-teman rajin silakan. Tuh, kayak gitu jadinya. Tapi kayaknya nggak cocok ya kalau desain Indo gitu. Kita balikin lagi. Kita nggak usah pakai nih medallion. Kita pakai dado. Kita balikin ke floor one, teman-teman. Ingat ke floor one, bukan ke ground. Kalau ke ground kita taruh dado, dia akan gimana? Dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Sorry. Nih, kalau letakin di dado. Nih, dia akan mendetek bahwa di ground itu ada floor yang sudah kita taruh. Jadi saran saya adalah letakinnya di floor one. Nah, gimana kalau bawahnya, Kak? Kan nggak ada warna. Tinggal M aja. Kita ambil materialnya, kita tinggal takin aja ke sekeliling ground. Nah, jadi emang dadonya bakal lebih panjang nih, teman-teman. Udah deh beres. Detail nih, detail. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, next. Kita coba masuk ke window and doors. Decorate nanti kita akan bahas setelah kita pakai window indoors. Kita coba yang ini. Decoration juga ini biasanya jarang kita pakai ya, teman-teman. Tapi decoration ini ditaruhnya salah satu. Jadi kayak gini kita taruh mandiri gitu. Oke, kita masuk ke doors di sini, more doors. Nah, di sini langsung masuk ke public library. Apakah public library si arsitek sama interior sama? Jawabannya tidak, teman-teman. Menurut saya interior lebih lengkap daripada eksterior. Jadi kemungkinan di kedepannya kita bakal terus update 3D model di eksterior biar teman-teman yang menggunakan eksterior dan interior juga lebih puas, teman-teman, karena public materialnya public material dan juga 3D modelnya semakin banyak. Oke, kita pasang yang ini untuk pintu luar. Sama saya sarankan pakai 2D, lebih gampang. Oh, di 3 cm aja dari samping. Bikin nol, coba. Nah, jadi seperti ini. Kita bikin lebih tinggi pintunya. Kita buat 2,5. Oke. Nah, di sini saya mau taruh jendela. Window, more window di sini. Nah, di sini juga terdapat perbedaan, teman-teman, sama si interior. Kalau tidak bisa ditaruh, artinya tidak muat, teman-teman. Jadi taruh dulu tempat lain, kecilin, baru kita taruh lagi ke tempat yang teman-teman mau. Seperti itu. Itu tips and triknya, teman-teman. Offset level kita naikin mana ini. Oke.
besarin lagi, and then kita kecilin ini, pendekin maksudnya, biar lantai 330 cm. Gini nih. Oke, segitu. Di sini juga bakal ada jendela yang besar, tapi kita cari yang fix. Fix window, floor to ceiling kita pakai. Apakah sudah tengah-tengah? Sini harusnya 90. Oke. Setelah itu kita masuk ke lantai 2, teman-teman, di sini. Nah, di sini kayaknya saya mau nambahin slab nih, biar kalau misalkan hujan di depan sini masih aman, teman-teman. Caranya sama, masuk ke build, ada slab, kita pakai 2D dulu, lalu kita ambil slab, di sini baru kita draw. Nah, di sini udah ada patternnya, teman-teman. Jadi tinggal ikutin patternnya aja yang di bawah. Oke, itu udah presisi dia. Dan di sini juga kita bisa pakai roof. Caranya manual roof kita buat di first floor. Di sini kita buat klik, misalkan pakai shade roof. Miripnya kita atur nih slope-nya jadi sesuai. Kita lihat 3D, and then mungkin kita bakal pendekin ya, overhang 100. Maksudnya deh, 0 aja. Aku nabrak tembok deh. Height-nya kita bikin jadi 450. Thickness-nya ketebalan kalau 200 kita buat jadi 100 aja. Oke, ini karena dia nggak ada tembok ya teman-teman, jadi dia seperti itu. Oke, kalau mau dihilangin ini juga bisa, tapi nggak lah, biarin aja. Nextnya kita coba bikin kanopi di lantai bawah nih. Kita switch floor dan dulu roof settingnya. Sorry, belum di ini ternyata. Bikin first floor di sini ternyata belum di done teman-teman. Kita pakai shade roof, miring sini, kita atur lagi ya sama, menjadi 300, thickness-nya jadi 100, and then dan oke. Nah, di sini kita akan bikin kanopi, teman-teman. Kalau di sini lebih gampang. Kanopi tinggal cari di 3D model library, langsung dapat nih teman-teman library. Tinggal tempel kalau teman-teman suka. Contoh yang ini. Oh, ini lebar banget. Nah, ini deh. Pakai 2D view biar lebih gampang. Tempelin oke. Baru kecilin. Atur di sini juga. Tunggu, misalkan ini tadi 35. Bikin 0. Oh, oh dia hitungnya ke tengah ya. Oke, tempelin aja. Oke, seperti ini. Udah oke. Oh, ini geser dikit. Set. Nah, kurang panjang sepertinya. Kita panjangin lagi. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, next bagian atas. Ini kurang tinggi juga, teman-teman.
pakai scale, terus matiin proporsionalnya, tarik ke atas. Dikit. Oke, nice nih seperti ini. Di atas kita juga bakal taruh jendela, teman-teman. Tinggal masuk lagi di sini build window, more window. Kita cari lagi modelnya. Ini misalkan di bawah kita taruh tinggal 50 begitu, lalu ini ya kita turun. Ya, oke, tinggal duplicate aja ke sebelahnya. Ini kalau taruh map biarin aja. Taruh tengah, ini juga taruh tengah. 350. Oke, sudah jadi teman-teman. Seperti ini, kalau rumah simpelnya banget ya. Jadi kita tinggal coba material nih, teman-teman. Di material juga lebih gampang. Oh iya, decorate. Ada door frame nih, teman-teman, kalau di sini. Nah, door frame ini misalkan kita pasang ke pintu nih. Nah, dia akan menambah volume pada pintu nih, pada luar pintunya, dan kita bisa buat di sini deepnya berapa, heightnya berapa. Di sini juga ada profile, misalkan mau jadi 50, dia akan tipis banget nanti frame-nya, 50. Nah, dia akan jadi tipis banget. Seperti itu, teman-teman. Itu bisa teman-teman kerasin lagi sesuai dengan yang teman-teman mau. Misalkan ini juga, sorry, ini tinggal dikecilin aja dari sini 100, sorry 50 aja lah, lebih kecil. Oke, lalu kita tinggal klik ininya, copy ke sini. Klik lagi, copy ke sini. Taruh lagi, klik lagi, di sini klik lagi, copy. Nah, sudah terpasang teman-teman ke semua jendela. Masih loading buat yang ini. Ini masih menyesuaikan ukurannya. Coba kita lihat. Oke, sudah selesai. Dan coba kita tambahkan material-material yang lain dulu ya sebelum kita masuk ke uh, truk dan lain-lain. Sini tambahin mobil coba. Mobil ini dia Kia. Tahu nggak? Beli lagi ya segini ke tengah. Kanopinya kurang panjang nih. Nah, segitu. Oke, teman-teman. Udah lumayan lah. Nah, di sini coba sebelum kita masuk lagi tambahin step tangga kecil, teman-teman, di sini. Di ground bener kan? P2D tinggal taruh celing. Kenapa jadi bentuknya aneh ya dia? Bentar, teman-teman, dia lagi generating. Nah, baru kita edit lagi di sini. Ratain, dan tingginya kita buat jadi 300 sesuai dengan ground. Ini kita masukin lagi bisa nggak deh? Saya mau step 1 aja.
Sabar, lagi generating. Oke, dia akan nggak bisa dimasuk. Paling bener kayak gini, Red. Nggak bisa dimasukin lagi. Oke, tidak apa-apa. Nextnya, mari kita mewarnai material. Wall. Saya pengen pakai paint aja deh, biar gampang. Kita pakai wall paint yang ini, abu-abu. Hampir untuk semuanya sematerial lah. Nah, and then tapi di sini, yang bagian depan sini, saya gantiin warna putih. Hut, 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 hut. Geser sama atas, jangan lupa teman. Di sini juga. Nah, oke. Okay. And then kita masuk ke coba wall, door, ada ini enggak? Wood. Wood ada di interior nih, di floor. Kita pakai terrazzo. Hmm, yang ini deh. Abu-abu juga biar match. Oke, okay. Lagi generating teman-teman. Sembari menunggu, mari kita tambahkan yang lain. Misalkan kita mau ubah material yang ini, yang samping-samping sini. Cara yang sama, kita misalkan mau pakai warna ini nih, wood. Tapi dia abu-abu juga. Same material. Jadi ke semua material yang ada yang menggunakan decoration, dia akan mengubah warnanya menjadi abu-abu yang sama. Still generating, udah selesai ini generatingnya. Oke, ganti harusnya udah ya. All decorative all. Mari kita lihat masih generating. Oh, sudah keganti ke semuanya teman-teman. Oke. Nah, di atas juga kita buat warna putih aja yang di atas ini. Still generating. Di sini kita coba render kali ya. Nah, udah seperti ini teman-teman. Coba kita masuk ke render. Pilihnya arsitektural. Nah, tapi kalau masuk ke arsitektural masih punya beberapa kekurangan, teman-teman. Yaitu nggak bisa nambahin si external lights. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan real time rendering sama kayak di interior di eksterior. Seperti itu. Kita lagi menunggu untuk opening render. Internet saya nggak terlalu cepet nih. Coba internet speed test. Kita coba refresh teman-teman. Arsitektural, situ eksterior. Nah itu interiornya teman-teman. Nah dari interior ini bisa pindah ke eksterior, bisa pindah ke interior lagi.
Seperti itu, teman-teman. Kita masuk ke eksterior. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan tanyakan, teman-teman. Sembari kita menunggu ini opening exterior environment, kayaknya internet saya lumayan nge-lag ya. Coba kita ke project lain. Apakah arsitek lagi nge-lag? Karena biasanya saya juga lumayan jarang tuh ngulik arsitek. Bener nih teman-teman. Berarti arsitek emang sedikit nge-lag nih dibanding interior. Kalau interior kayaknya lebih lancar nih di sini. Kayaknya lancar. Kok arsitekturalnya nggak lancar ya? Hmm, coba kita balik lagi ke arsitek. Nah, akhirnya masuk juga ke arsitek. Nah, jadi masih loading ya teman-teman, tapi bisa udah kelihatan beberapa pengaturan di arsitek. Jadi di sebelah kiri itu ada parameter scene. Kita bisa ngecilin atau ngegedein scene. Nih scene ya. Kita pilih dulu, misalkan em, coba yang ini deh. Jangan nih terlalu mewah nih. Yang ini aja deh. Use this scene. Nah, teman-teman sudah bisa kelihatan scene-nya di sini. Nah, ini bisa di scale, scale up, scale down di sini teman-teman. Jadi sesuai dengan yang teman-teman mau bisa. Ini misalkan ya segini, di jalan depan rumah komplek nih di sini. Dan di bawahnya ada advance, di mana ini mengatur semua lighting yang ada di dalam interior. Contoh, interior lights ini teman-teman kalau udah ngisi bagian dalam, teman-teman bisa hidupin interior lights-nya. And then, wih, nabrak ternyata deh. Ini harus digedein lagi, gedein dikit lagi. Oh, nah, lalu kita mundurin sini biar nggak nabrak. Nah, eh, di sini juga ada efek glass, jadi teman-teman bisa lihat di sini efek glass mau transparan atau reflektif. Di sini teman-teman bisa pilih, atau di sini ada yang baru yaitu AI Room Simulator. Jadi walaupun teman-teman tidak mengisi bagian dalam,
dia akan membantu kita untuk mengisi bagian dalam menggunakan AI. Jadi seperti ini, bagian dalamnya kelihatan dari kacanya, dia bakal kayak ada ruangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di bawahnya lagi ada ambience light, di mana ada ambience default, night, atau evening, teman-teman bisa pilih. Dan ada sun direction nih, kalau bisa lihat shadow-nya, dia bergerak seiring dengan berapa derajat. Sun height juga bisa diatur di sini, teman-teman. Tuh, lihat. Brightness, temperature, dan kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada kamera mode, kamera setting. Di sini ada kamera mode, ada warp, ada orbit, 2 point. Seakan-akan gambar yang teman-teman render itu rata. Terus ada FOV, ini tergantung eye level, standard, atau wide. Tergantung teman-teman mau ambil yang mana. Dan juga ada ketinggian nih, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mari kita coba render ya. Kita pakai default dulu, sun direction-nya kita arahkan dari sini deh. Sun head-nya coba di sini. Kita coba render. Oke, di sini pakai 2 point. Di sini resolusi kita atur 4K. Render, starting render, evening. Kita coba render ini terlalu kuning nantinya. Nah, di sini aja. Render, render. Nah, ini masalahnya. Kalau di night itu di luarnya bakal terlalu gelap, teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk render malam. Tapi kita coba aja. Sini juga kita render. Kita lihat nih apakah dia bakal bagus. Begitu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat ataupun on mic, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Hmm, 4K-nya sudah jalan 35%, 36, 30. Nanti kita akan lihat perbedaannya antara default itu siang, evening, sore, atau malam. Oke, 60%. Ini kalau di malam harusnya dia lebih cepat, teman-teman. Jadi arsitek itu sama interior kalau render malam dia bakal lebih cepat daripada siang. Kalau siang mungkin membutuhkan waktu dengan internet yang lumayan cepat, mungkin sekitar 2 menit sampai 5 menit. Mungkin kalau malam dia berkurang jadi 1 menit sama 3 menit lah yang 4K. Seperti itu. Jadi better kalau tips dari saya rendernya malam. Kalau kata user yang udah lama banget, dia render jam 3 pagi itu cepatnya bukan main. Mungkin cuma semenit. Tapi siapa yang mau render jam 3 pagi kan? Oke, yang malam sudah mulai berjalan, teman-teman. Kita tunggu lagi rendernya sedikit lagi. Apakah dia bakal stuck di 70%, teman-teman? Kita exit sembari coba scene lain ya. Kita coba house district nih, use this scene. Kita lihat turun.
Oh, ini lebih bagus nih. Nih, coba kita berhenti dikit. Oh, oke, scale-nya kita kecilin. Jadi dia kayak ada isi gitu, lumayan kayak padat. Nah, oke. Karena di sini ada karam, jadi mungkin kita geser aja ya. Ini juga bagus nih kayaknya. Ini juga ada angle-angle yang udah di-save, teman-teman bisa pilih juga, langsung di-render seperti ini. Render juga oke deh, di kelihatan bedanya di default render. Apply, wait, set render, something render. Tinggal tunggu deh. Ya, nge-stuck di 70%. Tapi nanti biasanya langsung finish. Coba kita cari lain ya teman-teman. Load more. House beside road. Europe house. Oh, ini bagusnya use this scene coba. Maju lagi. Sini kita mundurin. Ini kayaknya sekitar 90% nih kayak gini nih. Kecil banget ya rumahnya jadi ya. Gede nih kita. Nah, di 70%. Biar kelihatan gede. Sama kita coba pakai ini juga. Render dari depan. 2 point. Kurang naikin lagi. Sini 2 point. Render. Ini kita coba 1K nih. Nanti kita coba bandingin antara 4K, 2K, dan 1K. Ini 4K masih nge-stuck di 70%. View 2K udah selesai teman-teman. Sangat cepat. Ini kalau di zoom, wah, ada mobil. Kalau di zoom ya pecah ya teman-teman. Kalau 2K, ini juga 2K. Kalau di zoom dia rada pecah. Nah, kita lihat nih 4K seberapa real 4K. Mobilnya juga bagus nih. Maksudnya pantulan-pantulan dari mobilnya juga oke nih. Kalau bisa teman-teman lihat, zoom lagi. Ini pantulannya udah oke. Oke. Ini kalau mau mau bikin iklan rumah nih teman-teman pakai ini udah kayak kelihatan asli. Kita tunggu 1K sama 4K. Lebih cepat 2K ya jadinya daripada 1K. 1K lebih lama daripada 2K. Astaga. Nah, 4K selesai akhirnya. The moment of truth. Nah, ini 4K teman-teman. Dia lebih smooth lagi, mobil lebih real. Kita lihat mobilnya dulu. Dan kita lihat rumahnya baru. Nah, rumahnya juga. Kalau di zoom segini baru pecah teman-teman. Kalau segini masih oke lah. Masih kelihatan. Ini environment-nya juga oke teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Rumahnya kelihatan real ya teman-teman. Oke. Ini juga udah selesai. Sorry. Ini yang malam. Nih.
Kenapa saya tidak mau merekomendasikan render malam, dia jadi gelap banget. Kayak nggak ada cahaya di luar. Seperti itu ya teman-teman. Ini masalah yang masih dikeluhkan banyak user nih. Nah, kita lihat nih default. Ini kan evening. Jadi kayak rada kuning-kuning. Ini 1K nih. Ini 1K juga not bad lah. Ya, oke lah buat 1K teman-teman. Nah, sisa 4K yang ini terakhir. 4K yang default sangat-sangat lama ya ternyata. Tapi ya ini harusnya outlier nih. Karena ini pertama dan nggak selesai-selesai. Ini coba saya download, saya kirim ke grup. Ini buat teman-teman yang mau melihat lebih jelas, saya coba kirim ke grup ya teman-teman. Hasil render hari ini. Oke, saya kirim ke grup. Grup 1, grup 2, grup 3. Nah, itu buat teman-teman yang kalau mau ngeliat kan teman-teman. Untuk default kayaknya ini aneh nih, nggak selesai-selesai. Nah, mungkin kalau untuk default saya selesaikan dulu, teman-teman. Saya tunggu sampai selesai, baru nanti mungkin abis live saya share ke grup ya. Nih, buat teman-teman, ada pertanyaan lagi sembari kita mau menutup ini. Kalau tidak ada, kita langsung tutup nih, teman-teman. Apakah ada dari teman-teman sekalian? Oke, kalau masih ada pertanyaan, boleh langsung di grup, teman-teman. Sudah paham, Kak? Oke, terima kasih, Kak Faisal. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung, tinggal dijajal. Mantap, silahkan dijajal, Kak. Dan kita juga kalau butuh bimbingan, bisa tanya langsung ke grup, ataupun Kakak bisa ngecek di YouTube kita juga ada untuk yang global dan untuk yang Indo. Kalau global itu Kuhum aja, tapi kalau yang Indo itu Kuhum Indonesia. Itu ada di YouTube dan banyak tutorial, Kak. Itu bisa sambil buat paham juga. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah hadir. Saya izin matiin recording ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini belum mati. Coba recording.